Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan menyediakan berkat dan hal-hal baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 122 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ke gereja itu penting, beribadah itu penting, dan harus jadi kebiasaan yang dibangun sejak kecil, agar bertumbuh jadi sikap dan prinsip yang tidak akan mudah digoyahkan. Sayangnya sekarang ini mulai banyak gerakan menjauhi gereja. Ada banyak orang yang mulai menjauhi ibadah. Mungkin sebagian orang merasa sakit hati, ada kepahitan kepada pendeta, atau konflik dengan anggota jemaat dalam satu gereja. Tapi apapun situasi yang terjadi, kita semua hendaknya tidak malas untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita seharusnya bersukacita dalam mencari Tuhan, bersukacita dalam bersama-sama beribadah. Jangan kita fokus kepada manusia karena kita akan kecewa, tapi cari Tuhan, fokus kepadanya agar kita selalu berbahagia. Dalam Mazmur 122 ayat yang pertama ini dikatakan, Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dalam konteks kehidupan di zaman pemazmur, ada kebiasaan untuk pergi bersama-sama ke rumah Tuhan di Yerusalem. Tetangga atau saudara atau keluarga atau orang yang satu suku seringkali mengajak untuk pergi bersama-sama, khususnya menjelang hari-hari raya tertentu. Dan pemazmur juga mengalami di mana dia diajak oleh orang-orang di lingkungannya untuk pergi beribadah ke rumah Tuhan. Ajakan itu tidak disambut dengan penolakan, tidak disambut dengan sungutan, tapi dengan sukacita. Pemazmur sangat senang hati karena mau pergi ke bait Tuhan. Dan pergi bersama-sama pada saat itu merupakan hal yang umum dilakukan. Karena ada banyak yang tinggal di luar wilayah Yerusalem dengan jarak yang jauh, sehingga kalau pergi sendirian akan terasa tidak begitu nyaman. Sebab perjalanan itu harus melewati dataran gurun, di bawah terik matahari waktu siang, serta gelapnya malam, disertai resiko perampok di tengah jalan. Kalau kita berjalan kaki dari Nazaret ke Yerusalem, maka itu butuh waktu sekitar 4-5 hari. Disertai dengan istirahat. Kalau naik keledai, kemungkinan bisa 2-3 hari dengan disertai istirahat juga. Dari Bethlehem lebih dekat ke Yerusalem. Kalau berjalan kaki, maka itu akan memakan waktu sekitar 2-3 jam. Dan naik keledai mungkin bisa 1-2 jam. Dalam kondisi seperti itu, pemazmur menyatakan kesukacitaannya ketika diajak untuk pergi ke rumah Tuhan di Yerusalem. Tidak ada keengganan, yang ada adalah kerinduan dan kegembiraan untuk datang menghadap hadirat Tuhan. Rema buat kita dari firman Tuhan ini adalah tentang sukacita dalam beribadah kepada Tuhan, sukacita dalam memuji Tuhan, dalam memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Saat ini kita tidak perlu lagi pergi ke Yerusalem, tidak perlu bersusah payah berjalan kaki ke sana. Beribadah bisa dilakukan di gereja lokal kita masing-masing,
Bahkan kalau tidak ada gereja lokal di daerah kita bisa ikut ibadah secara online pada saat ini. Dan kalaupun tidak ada juga, kita bisa beribadah pribadi kepada Tuhan. Karena ibadah bukan soal tempat, bukan soal teknologi, tapi ibadah yang sejati adalah dilakukan dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, masihkah kita punya sukacita untuk beribadah kepada Tuhan? Masihkah hati kita bersemangat dalam mencari Tuhan, dalam berdoa, membaca firman-Nya, beribadah bersama-sama, memuji-muji Tuhan? Ataukah kita sudah tidak bersemangat, tidak ada sukacita untuk melayani dan beribadah kepada Tuhan? Di tengah situasi dunia hari-hari ini, marilah kita miliki sukacita untuk datang kepada Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada keselamatan yang kekal, dan ada berkat senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Bagaimana pemazmur bersuka cita ketika diajak untuk datang, pergi ke rumah Tuhan. Ampuni kami yang seringkali sudah tidak bersemangat untuk beribadah, yang sudah ogah-ogahan, sudah malas, dan tidak lagi bersemangat. Bahkan kalau ada di antara kami yang sudah malas berdoa, sudah malas membaca Alkitab, sudah malas untuk beribadah setiap hari Minggu, ampuni kami, tolong kami, kuatkan kami, bangkitkan semangat dan iman kami untuk setia beribadah kepada Tuhan. Engkau sendiri yang memerintahkan kami untuk beribadah kepadamu. Karena itu ampuni kami yang sudah menjauh dari pertemuan ibadah. Bangkitkan kembali kami Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, sehingga kami berkemenangan dalam segala perkara. Kami serahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa mujizat dan pertolongan-Mu bagi setiap kami yang sedang menantikan jawaban. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.